Di dalam relung jiwa manusia, tersembunyi sebuah medan perang yang sunyi namun dahsyat, konflik batin. Ia bukan sekadar pertarungan antara benar dan salah, melainkan pergulatan antara harapan dan kenyataan, antara idealisme dan kompromi, antara suara hati dan bisikan logika. Konflik batin adalah kondisi psikologis yang muncul ketika seseorang menghadapi dua atau lebih pilihan yang saling bertentangan, dan masing-masing memiliki konsekuensi emosional yang besar. Ia bisa menyeruak dari tekanan sosial, ekspektasi pribadi, nilai moral, atau ketidakpastian eksistensial. Dalam diam, ia menggerogoti ketenangan, menantang keutuhan diri. Sigmund Freud, pelopor psikoanalisis, menjelaskan bahwa manusia terbagi antara 3 aspek psikis, id, ego, dan superego. Konflik batin sering terjadi karena ketegangan antara id, naluri dasar, dan superego, nilai moral yang tertanam, dengan ego sebagai penengahnya. Dalam karyanya The Ego and the Id, 1923, Freud menyatakan, kemanusiaan tidak pernah berada dalam damai dengan dirinya sendiri. Kalimat itu merangkum bagaimana konflik batin bukanlah penyimpangan, melainkan bagian inheren dari struktur psikis manusia. Hal ini diperkuat oleh Carl Jung yang menyatakan bahwa siapa yang melihat keluar bermimpi, siapa yang melihat ke dalam terjaga. Bagi Jung, menghadapi konflik batin adalah kunci menuju individuasi, yaitu proses pencapaian keutuhan diri. Konflik batin tidak hanya menjadi objek telaah psikologi, tetapi juga menjadi bahan bakar utama dalam sastra dan filsafat. Dalam novel Crime and Punishment, Fyodor Dostoyevsky menggambarkan perjuangan Raskolnikov yang dilanda rasa bersalah setelah melakukan pembunuhan atas nama ideologi. Ia dihantui oleh bisikan moralitas yang tak bisa ia redam dengan logika. Dostoyevsky menulis, "Man is sometimes extraordinarily, passionately in love with suffering." Dalam penderitaan batin, manusia kadang menemukan makna terdalam dari eksistensinya. Dalam ranah filsafat eksistensial, tokoh seperti Søren Kierkegaard mengungkap bahwa konflik batin adalah tanda dari kesadaran diri yang tinggi. Dalam bukunya The Sickness Unto Death, 1849, Kierkegaard menjelaskan bahwa keputusasaan, despair, adalah hasil dari ketidaksesuaian antara diri yang sebenarnya dan diri yang ideal. Konflik batin muncul ketika seseorang sadar bahwa ia tidak mampu menjadi apa yang ia cita-citakan. Ini merupakan penderitaan yang sunyi namun nyata, penderitaan karena menjadi manusia. Sejumlah penelitian psikologis modern juga mendalami efek jangka panjang dari konflik batin. Dalam sebuah artikel dari Journal of Personality and Social Psychology, Deci and Ryan, 2000, disebutkan bahwa konflik internal yang tidak terselesaikan dapat berdampak pada menurunnya kesehatan mental, meningkatnya kecemasan, dan bahkan depresi. Namun, studi yang sama juga menyebutkan bahwa jika dikelola dengan baik, konflik batin dapat menjadi pendorong pertumbuhan pribadi dan transformasi. Viktor Frankl, seorang psikiater sekaligus penyintas kamp konsentrasi, menulis dalam Man's Search for Meaning bahwa antara rangsangan dan respons ada ruang. Dalam ruang itu terdapat kebebasan kita untuk memilih respons kita. Dalam respons kita terletak pertumbuhan dan kebebasan kita. Maka, konflik batin adalah ruang pilihan yang memungkinkan seseorang tumbuh dan merdeka. Tak jarang, konflik batin muncul dalam dilema etis, memilih antara loyalitas dan kejujuran, antara keluarga dan kebenaran, antara cinta dan kebebasan. Ketika seseorang berada di persimpangan itu, tidak ada pilihan yang benar-benar memuaskan. Hati memiliki alasan yang tidak diketahui oleh akal, kata Blaise Pascal. Kalimat itu mencerminkan bahwa dalam konflik batin, rasionalitas tak selalu menjadi penentu. Terkadang, keputusan akhir datang dari kedalaman nurani, dari suara yang tidak terdengar namun terasa. Konflik batin juga sangat relevan dalam kehidupan modern. Ketika media sosial membentuk citra-citra sempurna, banyak individu terjebak dalam perbandingan yang melelahkan. Mereka ingin menjadi diri sendiri, namun juga ingin diterima. Mereka ingin bebas, namun juga ingin diakui. Psikolog Barry Schwartz dalam bukunya The Paradox of Choice menyatakan bahwa terlalu banyak pilihan dapat menimbulkan kelumpuhan dan ketidakpuasan, yang akhirnya memicu konflik batin yang tak kunjung reda. Namun, bukan berarti konflik batin adalah kutukan. Ia bisa menjadi katalis menuju kebijaksanaan. Dalam ajaran filsafat Timur, khususnya Zen, justru diajarkan untuk menerima ketegangan itu tanpa mencoba melarikan diri. Tenang adalah kekuatan. Demikian ungkap Lao Tzu. Menerima konflik batin sebagai bagian dari kehidupan
bukan sebagai musuh yang harus ditaklukkan, bisa menjadi awal dari kedewasaan spiritual. Pada akhirnya, konflik batin adalah kisah yang dialami semua manusia. Ia tidak mengenal usia, status, atau latar belakang. Ia adalah pergulatan eksistensial yang membentuk karakter, menyaring nilai, dan membuka ruang untuk pertumbuhan. Tidak semua konflik bisa diselesaikan, tetapi semua konflik bisa dijalani dengan kesadaran dan keberanian. Dalam diamnya, ia mengajarkan bahwa kedamaian bukanlah ketiadaan konflik, tetapi kemampuan untuk berdamai dengan konflik itu sendiri.